Shalom siswa-siswa kami semuanya, secara khusus untuk siswa kelas 1 SD. Bersama saya Pak Guru Hasrat. Sekarang kita masuk dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 1. Pelajaran yang ke-10. Judulnya saling menolong. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, saya ajak anak-anak untuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu kepada kami semua. Hari ini kami mau belajar firman-Mu, yaitu saling menolong. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati Pak Guru, Tuhan berkati orang tua kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Pak Guru ingatkan, saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ada 5M yang harus kita taati. M yang pertama yaitu memakai masker. Tapi Pak Guru buka masker karena Pak Guru sedang mengajar. M yang kedua, mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dengan air mengalir selama 20 detik pakai sabun yang bisa membunuh kuman, ya. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. M yang keempat, menghindari keluar rumah kalau tidak ada yang penting. Dan M yang kelima yaitu menghindari kerumunan. Ingat itu ya, kita harus lakukan. Untuk pelajaran kita hari ini, pendidikan agama Kristen untuk SD kelas 1, pelajaran yang ke-10, saling menolong. Nah, bacaan Alkitab kita, ya, minta tolong orang tua ya, minta tolong orang tua untuk membimbing, menemani kita. Bacaan kita hari ini dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua. Pak Guru akan bacakan, dengarkan baik-baik. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak, firman Tuhan yang barusan kita baca memerintahkan kita untuk hidup saling menolong. Nah, bagaimana kita bisa hidup saling menolong? Itu pertama-tama harus dimulai dari rumah tangga kita. Kita harus belajar untuk saling menolong, dimulai dari dalam keluarga. Ya, kita menolong orang tua, kita menolong kakak, kita menolong adik-adik, kita menolong kakek, kita saling menolong. Orang tua juga menolong kita, kakak juga menolong kita. Itu artinya kita belajar saling menolong dan kemudian nanti kita terbiasa dan kita hidup di antara banyak orang dan kita bisa saling menolong. Ada banyak cerita di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari di mana mereka saling menolong dalam keluarga. Cerita yang pertama tentang keluarga Nuh. Nah, pernah dengar tentang Nuh? Kalau belum pernah dengar, nanti minta tolong orang tua akan menceritakan. Nah, Pak Guru ceritakan begini. Nuh itu hidup pada zaman dahulu. Dia seorang yang baik. Dia seorang yang suka memuji, memuliakan Tuhan. Tetapi orang-orang lain di sekitarnya jahat. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bahtera itu adalah kapal besar. Ya, kapal yang besar dibuat oleh Nuh karena diperintahkan oleh Tuhan. Nah, disinilah terjadi saling menolong. Kenapa? Anggota-anggota keluarga Nuh, anak-anaknya, mereka saling menolong. Mereka menolong orang tua mereka, yaitu Nuh, untuk membuat bahtera itu, untuk membuat kapal yang besar itu. Jadi Nuh tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dia dibantu oleh seluruh anggota keluarganya. Nanti ceritanya bisa dibaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22.
Cerita yang kedua juga kita baca di dalam Kejadian. Ingat ya, minta tolong orang tua untuk mendampingi. Kejadian pasal yang ke-42 dan sampai pasal 43. Ada seorang tokoh namanya Yusuf. Ceritanya begini. Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Jadi mereka semua ada 12 orang laki-laki anak Yakub. Tetapi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, karena dia dibenci, suatu saat mereka sedang menggembalakan ternak di padang, mereka menangkap saudara mereka Yusuf, lalu mereka jual dia kepada saudagar, kepada orang yang sedang merantau. Lalu kemudian Yusuf dibawa sampai ke Mesir. Yusuf dibawa ke Mesir dan akhirnya ia menjadi orang yang hebat di sana. Dia menjadi pejabat di Mesir. Jadi dikumpulkan kepada Yusuf seluruh hasil-hasil panen di Mesir. Jadi walaupun awalnya dia dijual, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, ternyata Tuhan membuat Yusuf berhasil. Karena Yusuf adalah seorang yang baik, yang taat kepada Tuhan. Pada suatu saat terjadi kelaparan di Israel, yaitu di tempat saudara-saudara Yusuf tadi. Lalu mereka mencari makan, datang mencari makan ke Mesir. Ternyata di sana sudah ada Yusuf. Singkat ceritanya, Yusuf menolong saudara-saudaranya itu supaya mereka memperoleh makanan. Jadi apa yang dilakukan Yusuf adalah menolong saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang kelaparan, dia tolong, dia berikan makanan, bahkan dia suruh ayah mereka datang ke Mesir. Kemudian dipelihara, mereka tinggal di tanah Mesir. Jadi di sini Yusuf menolong saudara-saudaranya. Anak-anak, dari beberapa cerita tadi kita mengerti sekarang bahwa Tuhan menginginkan kita supaya hidup saling menolong. Saling menolong kita harus mulai dari keluarga terlebih dahulu. Kita menolong orang tua. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau orang tua kita sedang istirahat, kelelahan, seharusnya orang tua yang memasak. Kita tolong orang tua, kita bantu. Kita mencuci piring, kita membersihkan tempat tidur. Kalau biasanya kakak membersihkan pekarangan, tetapi suatu saat kakak kelelahan, capek, ada pekerjaan lain. Kita menolong kakak, kita kerjakan membersihkan pekarangan. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kakak, kalau adik kita ada yang sakit, kita menolong, kita mendoakan, kita mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Dan juga kita menolong mereka untuk meminum obat-obat yang dikasih oleh dokter. Ini semua cara untuk kita bisa saling menolong di dalam keluarga. Anak-anak, mau kan saling menolong dalam keluarga? Mulai hari ini berjanji bahwa kita saling menolong, ya. Menolong orang tua, menolong kakak, saling menolong. Kita pun ditolong. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita belajar untuk saling menolong. Anak-anak, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu bahwa kami harus saling menolong untuk menunjukkan kasih. Terima kasih kebenaran-Mu ini, kami mau melakukannya. Berkati Pak Guru, berkati orang tua kami, berkati kami sehingga kami hidup saling menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita nyanyi ya. Dalam Yesus kita bersaudara,
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.